kesibukannya belakangan ini? Lagi Nggak kelihatan pusing nih. sih dulu, lagi pusing bisa. Yang lain gimana nih? Sama kan pusing ini. Ini udah menyusun ini. Gimana kesibukannya Kang Bi? Aku sih lagi ini mau bikin bisnis, cuman pakai firma. Oh kayak gimana itu ya? Ya, jadi firma tuh kita bikin bisnis dari 2 atau lebih 3 orang. Misalkan di sini tuh aku mau ngajak kalian nih, misalkan Abdul, Fadlan atau Ipong gitu kan. Misalkan dari kalian tuh punya kalian masing-masing. Misalkan dari Abdul dijago di pemasarannya, di Fadlan di keuangannya, di Ipong misalkan apanya gitu kan. Jadi kan setiap masing-masing kan ada kelemahannya juga kan. Nah, jadi kelemahan itu tuh sama anggota tim kita tuh ditutupin gitu. Cuman emang di firma tuh ada kelemahannya kalau di saat kita rugi, ya kita rugi semua, bahkan sampai uang pribadi kita pun bisa kemakan sama hasil dari kerugian bisnis itu. Cuman ya ini cocok lah buat kayak misalkan kita nih mau bikin bisnis dari nol bareng-bareng. Nah, pakai firma cocok gitu. Paling gitu sih kalau dari orang buat perkembangan sekarangnya gitu. Iya. Terus Kang Fadlan sekarang kesibukannya apa aja? Biasa ada rencana mau buat PT nih dulu. Apa tuh PT-nya? Masa nggak tahu PT sih? PT itu singkatannya perseroan terbatas, yang artinya bentuk badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam saham. Terus pemegang saham ini tuh bertanggung jawab, cuman hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Dengan kata lain, PT adalah perusahaan resmi lah yang legal, terus memiliki struktur organisasi yang jelas. Terus biasanya juga digunakan dari menengah sampai besar nanti gitu. Mau tahu nggak ciri-cirinya apa aja nih? Boleh tuh biar kita bisa collab atau apa kan? Siapa tahu kita bisa pengen bikin PT juga gitu Iya. kan. Ciri-ciri PT yang pertama sih berbadan hukum kali ya. Kan punya status hukum sendiri yang terpisah dari pemiliknya nih. Terus juga ada modalnya juga terbagi dalam saham, kepemilikan yang ditentukan dan berapa banyak saham yang dimiliki. Terus dipimpin juga oleh direksi dan diawasi oleh komisaris. Contohnya mau tahu nggak? Kali aja Abdul mau beli PT-PT yang udah jadi, udah besar di Indonesia kali ya. Boleh tuh kan? Bisa, yang pertama ada PT Pertamina, Persero itu di bidang energi dan minyak kalau nggak salah tuh. Terus ada PT Telkom Indonesia bergerak di bidang telekomunikasi. Lalu ada PT Indofood Sukses Makmur, itu bergerak di bidang makanan dan minuman. Itu dulu kesibukannya biasa, lagi sibuk banget mau beli nggak sekarang. dulu? Beli PT Boleh nggak nanti berdua aja kali ya. Siap, calling Main aja. itu. Calling aja. Ngobrolin Sekarang, di lain waktu siap. gitu ya. Kemudian ini Kang siapa? Kang Ipong Ya, lupa. Mau saya berencana membuat CV. Bikin CV itu lebih mudah daripada bikin PT. Waduh. Karena kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena PT dijalani oleh 2 orang. Ada sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu aktif buat yang menjalani usahanya, yang pasif tuh buat yang menyediakan modal. Terus bisa bareng sama keluarga atau teman, bisa bareng-bareng bikinnya. Terus contohnya ada bikin restoran bareng, tapi resikonya buat sekutu aktif itu lebih besar daripada sekutu pasif. Karena sekutu aktif tuh lebih terjun ke itu badan langsung menjalani usaha tersebut. Jadi kayak langsung terjun ke lapangannya lah. Iya gitu, langsung ke lapangannya. Resikonya lebih besar. Kalau ada kerugian apa gitu, resikonya ke sekutu pasif. Itu bisa juga menggunakan aset orang tersebut yang sekutu aktif. Kalau sekutu pasif itu lebih sedikit lah itunya,
risikonya, karena sekutu pasif itu cuma menyimpan modal investasi gitu lah. Ada yang mau kayak buat investor gitu iya, ya. buat investor. Ada yang mau bikin TV? Soalnya mau udah membuat PT soalnya. Nah sekarang lu apa dul? jadi kesibukan ya, tadi kan nanya kita nih. Sekarang lu apa? Kalau saya sekarang mau ngebentuk juga sih koperasi. Oh koperasi. Jadi bukan. Ya jadi koperasi ini teh merupakan kayak satu wadah atau organisasi gitu yang memang menurut saya cocok lah dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini gitu. Jadi koperasi ini dibentuk dengan sukarela, kayak saya sama Kang Albi, siapa tadi namanya? Kang Ipong, sama Kang Fadlan gitu, kayak punya modal nih kalian, nantilah kita dengan sukarela membentuk atau kumpul modal lah istilahnya untuk ngebentuk koperasi gitu. Jadi ya intinya di koperasi itu kita bisa simpan pinjam atau memenuhi kebutuhan kita sendiri, Kang Albi juga yang lain, dan nggak jauh beda juga dengan yang lain gitu seperti CV, PT memiliki risikonya sendiri kan. Kalau di koperasi ya memiliki risiko juga. Kalau misalkan kerugian ya ditanggung kita semua juga. Iya. Berarti hampir sama kayak firma tadi ya. Kalau keuntungan ya kita bagi sama rata, karena di koperasi ini punya prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota gitu. Jadi 50-50 lah. Kalau misalkan untung ya kita semua kena impasnya, rugi kita semua juga kena impasnya gitu. Ya mungkin kita semua sama-sama memiliki kesibukan, jadi ya saling ini aja ya, support aja paling. Pada ngobrolin apa nih? Biasa lah ini. Dari mana Pak Ustad? Biasa dari belakang. Biar jadi orang sukses kayak kan. Lu udah siapkan. Dan gimana sekarang? Ini kebetulan lagi ngobrolin tentang PT, tentang CV, tentang operasi sama firma nih, tentang badan usaha nih. Iya. Biasanya kan Pak Ustad tahu nih gimana. Oh jangan panggil hadisnya. Pak Ustad ini Oh kayaknya. ya nggak apa-apa, soalnya kan kita juga pengen nanya nih. Nanya apa tuh? Apakah ada hadisnya atau ketentuannya yang lebih baiknya tuh kayak gimana sih tentang badan usaha ini? Adalah ini hadisnya. Dulu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari mereka tidak ada yang berkhianat. Nah, jika salah satu dari mereka berkhianat, maka aku keluar dari persekutuan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis itu menunjukkan betapa pentingnya amanah atau kejujuran dalam kerjasama dalam bisnis usaha. Dalam konteks badan usaha, semua bentuk kayak PT, CV maupun firma harus dijalankan dengan prinsip saling percaya dan tanggung jawab. Gitulah hadisnya. Itu berarti daging nih. Tapi ya ini ya lebih ke kayak kejujurannya aja. Ya, gitu. Paling gitu ya. Turun Makasih bisa banyak ya, Dek. Ustaz. Sama-sama. Dek, makasih banyak Dek. Langsung pulang. Ada kajian lagi? Oh iya siap. Makasih ya Dek.